Oke, terus karena itu dalam prakteknya istilah pluralisme bisa dipakai untuk banyak hal. Bahkan macam-macam bidang bisa kamu sebut dikenai nilai plural. Makanya yang paling bawah itu DLL. Pluralisme metafisik misalnya. Itu kayak yang tak jelaskan tadi, bahwa realitas itu tersusun dari banyak variabel. Kalau di filosofi Yunani awal misalnya ada yang bilang intinya alam semesta itu tanah, air, api, udara. Nah, itu kan variabelnya banyak. Atau realisme epistemologi. Kayak tadi, cara mikir. Macam-macam cara mikir melihat realitas yang sama, itu bisa kamu simpulkan sebenarnya sama-sama benar. Masing-masing punya perspektif sendiri. Itu namanya pluralisme epistemologi. Baik versi Jawa mungkin beda dengan baik versi Arab. Sopan versi Jawa mungkin beda dengan sopan versi Arab. Itu perspektif. Dulu saya sering diceritain kalau orang Arab itu dipegang pantatnya marah, dipegang kepalanya ndak apa-apa. Kebalikannya orang Indonesia. Orang Indonesia disenggol kepalanya marah, disenggol pantatnya ndak. Marah ndak? Iya, sapa sing nyenggol ya? Iya. Ya orang jane orang Arab juga gitu ya. Siapa yang berani nyenggol kepala siapa dulu? Nyenggolnya keras apa enggak? Nah, kalau keras ya nggak mungkin nggak marah kan? Iya. Megang pantat juga gitu. Konotasinya apa dulu? Kalau yang megang LGBT tadi ya urusannya beda. Nah, itu namanya perspektif. Lihatnya dari mana dulu? Ya kan? Senyum aja kan, kamu senyum misalnya. Oh, itu kan orang lihatnya multi perspektif. Oh, senyummu kok sinis banget. Ada yang bilang, oh, senyummu kok manis banget. Oh, senyummu kok melecehkan banget. Ya kan, ada yang, oh, kamu senyum kok nggak berhenti-berhenti. Memang model mulutnya begitu. Jadi, itu namanya perspektif. Pluralisme etika juga begitu. Jadi moralitas itu tergantung wilayah, tergantung di mana, tergantung siapa pelakunya. Jadi sopan dan tidak sopan, bermoral dan tidak bermoral itu juga plural. Misalnya, sopan nggak kamu main ke rumahnya temanmu pakai celana pendek? Nah, itu kan kamu harus pinter membaca realitas. Kalau enggak kamu bisa salah paham. Sopan enggak kalau kamu dikasih makan, misalnya kamu bertamu, disuguhi makan, dihabiskan. Nah, itu juga harus dicek di mana itu, tentang apa, dalam budaya mana. Mungkin ada budaya yang kalau dikasih makan ya jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan kamu kelihatan ndak sopan, apa nek orang Jawa ngarani ngeragas. Yo, jadi yo sisain lah dikit-dikit biar nggak kelihatan serakah, rakus, geragas. Atau di budaya tertentu juga yo harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan yang punya rumah tersinggung. Oh, itu kan kamu harus pinter karena realitas itu plural. Pluralisme politik berarti sistem pemerintahan yang menerima, menolerir adanya keragaman. Semua nanti biasanya pluralisme politik itu manifestasinya biasanya modelnya demokrasi. Semua variabel warga, variabel rakyat, segala organisasi punya hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Suaranya juga harus didengarkan, nggak boleh ada yang didiskriminasi. Itu namanya pluralisme politik. Di Indonesia ditafsirkan jadi multipartai. Jadi politik ternyata juga plural, etika juga plural, cara berpikir juga plural. Bahkan nanti agama
juga plural, ada pluralisme agama. Nanti kita bahas secara khusus. Jadi dan hampir semua level kehidupan manusia itu plural. Beda sama hewan. Kalau hewan biasanya hidupnya monoton. Jadi bisa ditebak. Makanya hewan itu gampang diatur. Bebek itu tidak pernah dikasih kursus, tapi di orang angon tiap hari itu dia manut. Kalau orang ngeplang kanan dia belok kiri, kalau orang ngeplang kiri dia belok kanan. Itu bebek. Tidak bisa dia bikin perspektif baru. Tidak pernah ada yang punya gagasan baru kreatif. Bebek yang kreatif, kalau nganan dia tiba-tiba ikut nganan, tidak ada. Semua manut. Beda sama manusia. Jadi oleh karena itu karakternya hidup kita adalah plural. Ini yang bikin berat. Siapapun yang cara mikirnya mono. Apa mono tadi? Monisme. Karena kenyataan hidup ini plural. Kalau cara berpikirmu linier dan tunggal, kamu akan pontang-panting memahami realitas. Kamu akan banyak ketabrak fakta baru yang tidak sama dengan perspektifmu. Mau tidak mau kamu harus siap menghadapi pluralitas. Bahwa kamu setuju yang mana ya monggo. Bahwa menurutmu yang lebih benar ini warna coklat, karena putih itu sekarang sudah dikasih teh jadi coklat. Tidak apa-apa, tapi kamu harus mengakui dan menerima ada orang yang punya pendapat ini warnanya putih. Kalau kamu ngeyel yang punya pendapat putih itu pasti salah, kamu akan kesusahan dalam hidup sehari-hari. Oke, jadi itu pluralisme. Tipe-tipenya banyak, itu contoh tipe saja ya, tidak terbatas itu. Jadi nanti isinya banyak. Semua level hidupmu itu ada pluralitasnya. Mulai level individu sampai level sekarang dunia sosial dan politik. Itu isinya pluralitas.